Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan kita memasuki al-haq al-ashir, al-haqqul ashir, hak yang ke-10 tentang haqqul yatim, hak anak-anak atau hak anak yatim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berbicara tentang hak-hak anak yatim, alangkah baiknya kita memahami siapa atau apa yang dimaksud dengan anak yatim itu. Anak yatim, kata ulama, adalah as-saghir alladhi faqada abahu. As-saghiru alladhi faqada abahu. Anak kecil yang tidak memiliki bapa. Anak kecil yang meninggal oleh ayahnya. Ini yang dimaksud dengan al-yatim, ya, anak yatim. Adapun kalau sudah besar, apalagi sudah punya istri, punya anak, punya cucu, enggak punya bapak, maka tidak disebut anak yatim. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anak yatim ini anak yang lemah, ya, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dhaif. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini al-yatim wal mar'ah, al-yatimi wal mar'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku merasa berat dengan hak dua jenis manusia yang lemah. Siapakah dua jenis manusia yang lemah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Anak yatim, ikhwati fillah, kenapa disebut dengan orang yang lemah? Karena kita tahu anak yatim ketika meninggal oleh bapaknya, maka dia ditinggal oleh manusia atau orang yang paling kuat, yang paling dekat, dan yang paling mau berkorban untuknya, yakni ayahnya, bapaknya. Ya. Dia kehilangan orang yang menjaganya. Dia kehilangan orang yang mendidiknya.
Dia kehilangan orang yang paling kasih dan sayang kepadanya. Ini anak yatim. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, alangkah bahagianya sebuah rumah tangga kalau bapaknya masih ada, ibunya ada juga, terus anak-anaknya hidup bahagia di bawah naungan kedua orang tuanya, apalagi bapaknya. Istilahnya tulang punggung keluarga. Seorang bapak, seorang ayah ikhwati fillah, dia mau menahan lapar. Mau kelaparan untuk atau supaya anaknya jangan lapar. Dia mau menahan haus supaya anaknya bisa minum. Bahkan dia rela berkorban sakit-sakitan. Jadi kerja keras, banting tulang, peras keringat untuk membiayai anak-anaknya supaya anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang kuat, yang bisa dibanggakan oleh keluarganya. Ketika seorang anak ditinggal meninggal oleh bapaknya, maka sungguh sangat kasihan sekali. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, Islam itu sangat perhatian terhadap anak yatim. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat atau nama Ar-Rahman Ar-Rahim sangat sayang kepada anak yatim. Di sini ikhwati fillah ada beberapa muqaddimah yang disebutkan oleh penulis, tapi akan saya sebutkan 3 atau 4 muqaddimah tentang perhatian Islam terhadap anak yatim. Sebelum kita masuk 2 hak anak yatim. Perhatian Islam ikhwati fillah rahimani rahimakumullah terhadap anak yatim, Allah Subhanahu wa taala yang pertama menjadikan anak yatim, menjadikan hak anak yatim setelah hak kerabat sebelum hak fakir miskin. Setelah hak kerabat sebelum hak fakir miskin. Ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap anak yatim. Kalau kita diperintahkan untuk memperhatikan kaum fuqara dan masakin, maka ketahuilah bahwa anak-anak yatim itu lebih dari mereka. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 36. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin," kata Allah. Sembahlah Allah saja, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, juga kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, begitu juga kepada orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah menyebutkan al masakin, al yatama, anak-anak yatim sebelum masakin, sebelum orang-orang miskin, setelah hak kerabat. Ini menunjukkan bahwa hak anak yatim adalah sangat besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara perhatian Islam yang begitu besar terhadap anak yatim ikhwati fillah adalah nahallahu ta'ala al-muslimina an ihanatil yatim awil isaati ilaihi awil ghiddah alaihi. Allah Ta'ala melarang kaum muslimin, melarang kita semua. Kalau larangan Allah berarti hukumnya apa? Haram. Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua kaum muslimin menghinakan anak yatim, berbuat buruk kepada mereka,
keras, kasar pada mereka. Ini enggak boleh. Hukumnya haram. Allah mengharamkan ini semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-9. Fa ammal yatima fala taqhar, kata Allah. Maka janganlah berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun anak yatim, jangan kau sekali-kali berlaku sewenang-wenang. Enggak boleh menghardik, enggak boleh membentak. Jangan nyakiti anak yatim. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Ma'un, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang suka menyakiti anak yatim, menghinakan anak yatim, ya, ini orang-orang yang jelek. Dan kita tahu bahwa ciri yang buruk yang dimiliki oleh orang kafir, ya, orang yang mendustakan hari berbangkit, Yaumuddin, adalah orang-orang yang suka menghinakan anak yatim. Allah berfirman di surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim, kata Allah Subhanahu wa taala. Maukah aku kabarkan kepada Anda, wahai Muhammad, kata Allah, tentang orang yang mendustakan ad-din, agama, ya. Siapakah dia? Allah berfirman, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Dia adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Ini ciri yang menonjol yang dimiliki orang kafir. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita hendaknya menjauhkan diri kita dari sifat ini, menghardik anak yatim, wal iyadzu billah. Kemudian yang ketiga, Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap anak yatim ini. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan api neraka. Ya. Kalau ada anak yatim kaya, kemudian ada di antara manusia ngambil hartanya dimakan, ya Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu sedang memasukkan api neraka dalam perut mereka. Makan api, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka itu akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Mereka akan masuk dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang apinya menyala-nyala. Wal iyadzu billah. Jadi orang yang suka memakan harta anak yatim sesungguhnya bukan memakan makanan yang nikmat. Allah habarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa mereka sedang masukkan api neraka, wal iyadzu billah, dalam perut mereka. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang diberi amanat, dibebani amanah ngurus anak yatim, perhatikan masalah ini. Perhatikan harta mereka, jangan sampai dimakan, karena balasannya itu api neraka. Balasannya api neraka, wal iyadzu billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, itu memberi peringatan kepada
kita semua untuk tidak menyakiti anak yatim. Bahkan kalau ada anak yatim diperintahkan untuk mengusap kepalanya. Niscaya hati kita jadi lembut. Ya, kalau kita merasa hati kita ini kasar, keras, susah, ya, maka coba kalau ada anak yatim disayangi kemudian diusap kepalanya. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini dihukumi hasan li ghairihi oleh ulama. Kata Rasul, irhamil yatim, sayangilah anak yatim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wamsah ala ra'sihi, usap kepalanya. Kalau ada anak yatim lewat, usap kepalanya. Kalau kita punya atau melihara anak yatim, kita usap kepala anak yatim itu. Kata Rasul, wamsah ala ra'sihi, usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, beri dia makan dari makanan Anda. Yalinu qalbuk, yalin qalbuk wa tudrik hajatuk, atau wa tudriku hajatak. Niscaya hati Anda akan lembut dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dari kebutuhan Anda. Dalam hadis yang mulia ini kata ulama ada dua kebaikan bagi orang yang menyayangi anak yatim. Menyayangi, ngasih anak yatim, ngusap kepalanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua hal kebaikan. Yang pertama, hati kita menjadi lembut. Hati seseorang yang menyayangi anak yatim lembut. Kemudian kebutuhannya Allah jamin. Apa yang dia inginkan dari hajat Allah penuhi. Fa subhanallah. Ya. Dan ini adalah sabda dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki pembicaraan tentang hak-hak anak yatim. Ada dua hak yang dibahas di sini, dua hak yang sangat besar yang hendaknya kita perhatikan. Hak yang pertama, al-haqqul awal kafalatuhu. Kafalah, mengkafil anak yatim. Memelihara anak yatim. Kalau di antara kita punya kelebihan, maka kelebihan harta, maka jangan disia-siakan harta kita. Banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana menginfakkan harta. Padahal punya rumah lebih dari satu, punya mobil lebih dari satu, tapi bingung cara menginfakkan harta. Enggak diberikan keberkahan dalam menginfakkan harta. Waliyadzubillah. Tanah di mana-mana, bisnis di mana-mana, tapi lupa dengan anak yatim. Kita lihat ikhwati fillah, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Ini kata Rasul, ya. Aku dan orang yang memelihara, menanggung anak yatim di surga kelak seperti ini. Antara jari tengah dan jari telunjuk. Dan enggak rapat tapi direnggangkan. Ya, jadi di wa asyara bis sababati wal usta wa farraja bainahuma syai'a, ya. Jadi seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak kedudukannya seperti ini. Berarti apa? Dekat sekali. Dekat sekali, subhanallah. Kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang diinginkan oleh semua kita.
Ya, diinginkan oleh manusia-manusia atau orang-orang yang bertakwa. Ana wa kafilul yatim, kata Rasul, ana dan orang yang memelihara anak yatim itu kedudukannya seperti ini. Bukan seperti jempol sama ini, apa namanya? Kalau bahasa Jawa jentik, kelingking. Ya. Tapi seperti ini. Ini menunjukkan sangat dekatnya orang yang memelihara anak yatim dengan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam di surga kelak. Tetapi ikhwati fillah rahimakumullah, tentunya ada butuh pengorbanan, perjuangan dalam memelihara anak yatim. Hadis ini sangat agung, oleh karena itu ikhwani fillah, Ibnu Battal rahimahullah pernah berkata, lihat perkataannya, kata beliau, haqqun ala man sami'a hadzal hadits an ya'mala bihi. Sudah menjadi hak bagi siapa saja yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya, kata beliau. Liyakuna rafiqan nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, supaya menjadi kawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Wala manzilata fil akhirati afdalu min dzalik. Subhanallah. Dan tidak ada kedudukan di akhirat kelak yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih mulia daripada hal itu. Ini luar biasa perkataan Ibnu Battal ini, lebih menjelaskan lagi tentang hadis tadi. Kedudukan seseorang di surga bertingkat-tingkat, tapi kedudukan di akhirat yang paling afdal yang didapat oleh manusia ketika dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ingin. Di antara caranya adalah memelihara anak yatim, sayang kepada anak yatim. Ibnu Battal sampai berkata demikian. Kata beliau, wala manzilata fil akhirati afdal min dzalik. Tidak ada kedudukan di akhirat kelak yang lebih afdal dari hal itu. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam tadi bersabda, aku, kata Rasul, saya wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini. Ya, ini menunjukkan tentang hak yang sangat tinggi dari hak anak yatim. Dari hak anak yatim. Dan menunjukkan bahwa Islam ini sangat sayang kepada anak yatim. Dan menunjukkan kasih sayang Nabi kepada anak yatim. Nabi ini rahmat untuk alam semesta, di antaranya untuk orang-orang yang lemah seperti anak-anak yatim. Abu Darda, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang hadis ini hasan li ghairihi, pernah berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi. Pernah suatu saat ada seseorang yang ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengeluhkan sesuatu yang sangat berat. yakni apa? Mengeluhkan kekerasan yang ada di hatinya. Dia keras hatinya. Dia mengeluhkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jalan keluar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu an yalina qalbuk?" Apakah betul Anda mau agar hati Anda itu lembut, tidak keras? Kemudian wa tudrik hajatak, dan engkau mendapatkan apa yang kau inginkan dari hajat engkau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatim, sayangilah anak yatim,
wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya, u'at'imhu min ta'amik, berilah makan dari makanan Anda, yalin qalbuk wa tudrik hajatak, kata Rasulullah SAW, niscaya hatimu akan menjadi lembut dan kebutuhan Anda akan terpenuhi. Hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan ada dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa perhatian kepada anak yatim juga pernah disampaikan oleh Daud alaihi salatu wassalam, ya? Nabi Daud sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Al-Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau pernah berkata, kun lil yatim kal abir rahim, jadilah untuk anak yatim itu seperti bapak yang pengasih. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, annaka kama tazra' kadzalika tahsud, ketahuilah sesungguhnya Anda sebagaimana menanam, Anda menanam apa saja, itulah yang akan Anda panen. Ya. Maksudnya apa, ikhwati fillah? Maksudnya kalau kita tanam kebaikan, kita akan mendapatkannya. Ya. Kebaikannya di dunia dan di akhirat. Kalau kita nanam padi, maka kita akan panen padi, nggak mungkin kita panen jagung. Ya. Kalau kita nanam jagung, kita akan panen jagung. Gak mungkin salah satu di antara kita, ayo kita nanam padi. Siapa tahu nanti setelah beberapa bulan kita dapat jagung dari tanam padi. Kan enggak. Ada sebagian kita menghayalnya masuk surga. Ya. Tetapi yang dia tanam di dunia ini apa? Kejahatan, keburukan, kejelekan, waliyadzubillah. Orang yang ingin mendapatkan kebaikan, maka tanam kebaikan. Allah adalah Rabb yang Maha Adil. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan dalam surah Ar-Rahman, kata Allah, melainkan kebaikan pula dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, anak yatim ini ada dua. Ada anak yatim dari anak orang lain, ada anak yatim dari kerabat kita. Nah, tentang masalah dari kerabat kita sudah tahu pahalanya bisa berlipat. Ketika kita punya kerabat, ya, kemudian yatim, maka ketika dipelihara oleh kita mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala apa? Sedekah. Dalam hadis ini dihukumi sahih, hadis riwayat al-Imam Muslim, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah, kata Rasul, orang yang memelihara anak yatim, yatim yang lahu, yatim yang lahu ini yatim yang kerabatnya, kata ulama, ya, yatim kerabatnya, atau yatim dari anak orang lain, kata Rasul, fil jannah, itu kahatain, di surga nanti seperti ini. Tetapi yatim yang manusia yang memelihara anak yatim yang kerabatnya ini memiliki pahala yang lebih besar dengan beberapa keterangan yang saya akan bacakan, ikhwati fillah, hadisnya.
Ketika Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya, ketika Nabi SAW bersabda di depan para wanita, kata Rasul, tasaddaqna walau min huliyikum, kata Rasul SAW. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Ini Rasul SAW berkata demikian kepada para wanita karena sebelumnya kita tahu Rasul SAW bersabda bahwa penduduk neraka yang paling banyak kata Rasul adalah para wanita. Rasul bersabda, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kata Allah, tidaklah Nabi itu berkata dari hawa nafsunya, melainkan yang keluar dari lisannya, kata Allah, adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah SAW menghabarkan kepada para sahabatnya, sahabat dan para sahabiat, bahwa kalian para wanita, ini Rasul bersabda di depan para sahabat wanita, subhanallah, itu yang paling banyak di neraka, penduduk neraka yang paling banyak. Oleh karena itu Rasul katakan, tasaddaqna walau min huliyikum. Bersedekahlah kalian walaupun dari huli, dari perhiasan kalian. Kemudian sa'alat Zainabu imra'at Abdullah bin Mas'ud an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwasitati Bilal. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita namanya Zainab. Zainab imra'ati Ibnu Mas'ud. Zainab istrinya siapa? Ibnu Mas'ud. Dalam hadis yang lain Zainab dikatakan ayu Zayani, Zainab yang mana? Nah itu. Imra'atu Ibnu Mas'ud, istrinya Ibnu Mas'ud. Jadi nama Zainab itu di zaman sahabat banyak, ikhwati fillah. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui kita jangan takalluf, jangan susah-susah mencari-nyari nama anak ya. Cari di Al-Quran, di Sunnah, di mana-mana yang tidak ada kesamaan dengan anak kita. Takalluf, ya. Cari nama yang nggak ada. Ini nama ini sudah ada, tak? Namanya Abdullah banyak, apalagi. Nama ini udah ada juga. Wah, ini nyusahkan. Akhirnya nyari-nyari sendiri kan, susah. Namanya disalah-salah. Ada yang lucu nama orang ikhwani fillah, namanya Nabasir. Tahu Nabasir? Kita tanya dari mana kok namanya Nabasir? Ada yang bertanya dari mana namanya Nabasir? Dia bilang Nabasir ini dari Al-Quranul Karim namanya. Ya. Masa ada? Iya. Ternyata gabungan dua kata. Antum kalau lihat di Al-Quran, wallahu bima ta'maluna basir. Ta'maluna dipotong naknya kemudian ke basir, Nabasir. Ini kan orang yang ngerti bahasa Arab, ini nggak punya arti Nabasir, ya. Kita kembali ikhwan fillah. Zainab istrinya Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, bertanya, ayujza anni an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hijri minas sadaqah. Ini kata Zainab, apakah aku akan mendapatkan pahala kalau aku menafkahkan, memberi infak, memberi nafkah untuk suamiku? Maksudnya untuk siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena kita tahu, kata ulama, Abdullah bin Mas'ud miskin. Dan menafkahkan hartaku untuk al-aitam, anak-anak yatim. Fi hijri aitaman li, ya anak-anak yatim kerabatku yang ada dalam binaan asuhanku dari sedekah. Apakah dapat pahala atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya, walaha ajran," dan dia punya dua pahala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab akan mendapatkan dua
pahala, kata Rasulullah SAW. Pahala apa? Kata Rasul, ajrul qarabati wa ajrus sadaqah. Pahala kekerabatan dan pahala sedekahnya. Ini jadi ketika siapa saja di antara kaum muslimin ikhwani fillah punya yatim dan masih kerabat, menunjukkan kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini, dia mendapatkan pahala yang lebih besar, bahkan mendapatkan dua pahala. Ya. yakni pahala qarabah dan pahala sedekah. Dan dari hadis yang mulia ini pula, perhatikan buat para wanita, para istri, ya, boleh bersedekah untuk suami, ya. Apalagi kalau melihat suaminya kekurangan, ya, serba tidak ada, susah hidupnya, ya, maka sedekah. Ini istri yang baik, mendapatkan pahala banyak. Jangan seperti istri-istri sebagian manusia zaman sekarang, ya, ada uang abang sayang, kalau enggak ada uang cemberut, abang ditendang, istilahnya begitu kan. Bukan ditendang, ditutup pintunya, enggak boleh pulang. Ini musibah, ya. Sebagian wanita zaman sekarang ikhwani fillah senang kalau lihat suaminya punya dompetnya isinya tebal, ya, waliyadzubillah. Kalau dompetnya tebal, suami jempolan, ya. Kalau dompetnya tipis, jentik dikasihnya, ya. Ada musibah. Lihat wanita-wanita kaum salaf itu luar biasa, ikhwani fillah. Suaminya dinasihati sama istri-istrinya. Kata istri-istrinya, kami atau saya lebih tahan hidup sengsara, artinya kelaparan, daripada dibakar dalam api neraka. Maksudnya apa? Jangan masukkan makanan dari usaha yang haram, ya. Karena apa? Rasul bilang kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang muncul dari usaha yang haram, kasab yang haram, itu lebih layak untuk dibakar oleh api neraka. Wal a'yadzu billah. Ya. Jadi wanita-wanita salaf itu enggak bangga dengan dompet tebal atau karung istrinya duit. Bangga ketika suaminya soleh. Kemudian dari usahanya usaha yang halal, berkah. Usaha yang halal ini berkah. Nyaman, tenang hidupnya, enggak was-was. Orang kalau usahanya akhi enggak halal, tolong mau makan saja was-was. Kan itu. Sudah masuk perut, puyeng. Stres hidupnya, akhirnya stroke. Wal a'yadzu billah. Ya. Nah ini, kembali ke sini ikhwan fillah. Jadi kalau kita lihat para sahabat, di antaranya istri Abdullah bin Mas'ud, ya, Zainab, bagaimana beliau, ya, begitu perhatian kepada masalah ini. Kata Rasulullah, ajran, dia punya dua pahala, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah, pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Jadi boleh menginfakkan hartanya untuk suami, untuk anak yatim yang masih kerabatnya. Tapi dari sini juga perlu perhatikan, jangan sampai kita menjadi suami-suami yang malas bekerja. Ya, aduh ini dapat hadis ini, ya kan, kesempatan bawa ke istri, ayo nanti kalau sedekah terus sedekah ke saya ya. Ini juga jangan berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Tapi perhatikan untuk para istri, kalau menjumpai suaminya miskin,
Ya, enggak kekurangan tadi, sayangi, sedekah buat suaminya. Lebih berhak. Sebelum ke orang lain. Ada sebagian kita, ya, istri lebih melihat kepada orang lain daripada suaminya yang enggak punya apa-apa, yang kekurangan maksudnya, ya. Bahkan waliyadzubillah, ketika suaminya jaya, sayang gitu kan. Ketika suaminya jatuh, marah-marah, cemberut, lama-lama minta cerai, waliyadzubillah. Minta cerai ke suaminya karena suaminya enggak punya duit. Suaminya kekurangan, melihat laki-laki yang lain punya mobil, punya rumah, punya itu, punya ini dan seterusnya. Ya. Akhirnya minta cerai. Ya. Sehingga Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu itu wanita-wanita yang munafik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan al-haqqus tsani, hak yang kedua. Hak yang kedua, al-muhafadzatu ala malil yatim wa 'adamil i'tida'i alaih. Menjaga harta anak yatim dan tidak semena-mena. Ya, tidak mendolimi harta anak yatim, enggak dimakan, ya. Ini hak yang kedua. Kalau si yatim memiliki harta, maka jaga hartanya. Ya. Kalau si yatim adalah anak dari orang kaya, maka jaga hartanya. Jangan dekat-dekat, jangan coba-coba, jangan makan hartanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya sebenarnya, kata Allah, mereka sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya, memasukkan api ke dalam perutnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya seperti itu. Ancaman bagi mereka yang memakan harta anak yatim, ini dijebloskan oleh Allah ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam memberikan peringatan untuk menjauhi memakan harta anak yatim. Karena memakan harta anak yatim ini termasuk dosa besar. Rasul bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi 7 hal yang membinasakan. Di antaranya Rasul berkata, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui dalam surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-6. Saya sudah dengar azan. Emang sudah masuk azan belum? Masih 3 menit lagi. Jazakallah khairan. Ada waktu. Allah berfirman dari lafaz wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa orangnya yang kaya, maka hendaknya menahan diri, dan yang fakir maka boleh makan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau dibebani untuk memelihara anak yatim, kalau kaya tahan diri, jangan sampai dekati harta anak yatim. Kalau miskin, butuh, boleh. Kata ulama, boleh makan pinjam, ketika sudah ada duit lagi, sudah ada, kembalikan. Nah ini. Falyakul bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau fakir. Ya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui, ya,
Alangkah bahagianya orang yang memelihara anak yatim. Di antaranya dia akan menemani Rasulullah atau ditemani Rasulullah SAW, temannya Rasul di surga kelak. Alangkah bahagianya ikhwati fillah orang yang memelihara anak yatim, di mana kata Rasul hatinya jadi lembut, kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah bahagianya ikhwani fillah orang yang sayang kepada anak yatim akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang-orang yang menyayangi makhluknya. Ya, Rasul bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang pengasih, penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Kata Rasul, irhamu man fil ar, kasih sayangilah makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. Niscaya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Subhanallah. Kemudian berbahagialah ikhwati fillah orang yang mengkafil anak yatim yang dia itu kerabatnya, dia mendapatkan pahala lebih besar, ajrul qarabah dan ajru as-sadaqah. Kemudian perlu diketahui oleh kita semua bahwa orang yang sayang kepada anak yatim, memelihara anak yatim, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya surah hadis yang hasan li ghairihi. Ketika datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, kemudian wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya. Bukan yang paling nyulitkan manusia. Ya, bukan yang paling bisa jengkelin manusia, bukan. Ada sebagian kita senangnya jengkelin manusia. Ya, apakah dengan ucapannya atau perbuatannya, yang penting saya senang kalau dia jengkel. Waduh. Ini enggak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabbun nas adalah yang manusia yang paling manfaat kepada manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslimin aw yakshifa anhu kurbah. Amal yang paling dicinta oleh Allah, kata Rasulullah SAW, adalah kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Ya, kalau bisa membahagiakan muslim, ya, apalagi lagi cemberut, senang dia bisa senyum. Oh, ini senang walaupun dengan senyuman. Ya. Tabassumuka fi wajhika kasadaqah. Ya, senyum membuat orang senang termasuk apa saja surur, kebahagiaan yang bisa Anda masukkan dalam hati seseorang, atau bisa menghilangkan kesusahannya, au yaqdi anhu dainan au tatruda anhu ju'an atau au yaqdi anhu dainan, atau yang membayarkan hutangnya, menghilangkan kelaparannya. Kemudian Rasul berkata, wala an amshi ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Perhatikan ikhwan fillah. Kata Rasul, sesungguhnya saya lebih suka berjalan bersama saudaraku untuk mengurusi kebutuhannya daripada beriktikaf, berdiam diri di masjid selama sebulan di masjid ini. Masjid ini maksudnya apa? Masjid Al-Barakah bukan? Ya? Bukan. Masjid Nabawi yang Rasul alaihi salatu wasallam berkata bahwa salat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat lebih afdol daripada salat di mana-mana. Antum sholat sekali di Masjid Nabawi dengan di sini 1000 kali, di sana cuma sekali. Ya, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebulan i'tikaf di masjid lebih enggak saya sukai. Maksudnya apa?
Saya lebih suka bareng jalan sama orang muslim untuk menyelesaikan kebutuhannya. Subhanallah. Luar biasa. Berarti menunjukkan bahwa mengurusi kaum muslimin, ya, menunaikan hajat kaum muslimin ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada duduk di masjid i'tikaf ada yang kesusahan diam saja. Ya. Ini ajaran Islam. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan orang yang menjamin anak yatim, yang melihara anak yatim, maka bergembiralah karena al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung jenis amalan. Orang yang meninggal dia suka memelihara anak yatim, anak-anaknya kelak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Ya. Dan terakhir sebelum Anda tutup, ya, ikhwati fillah rahimakumullah, ini nasihat untuk anak-anak yatim, ya, yang meninggal oleh orang tua, oleh bapaknya, ya, bersabarlah, ya, bersabar atas hal ini. Karena apa? Ini ujian. Rasul pun yang mulia alaihi salatu wasalam yatim. Ditinggal bapaknya kapan, ikhwati fillah? Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal bapaknya ketika ada di perut ibunya, belum lahir. Kemudian ketika lahir, beliau yang mengkafil itu siapanya? Kakeknya. Setelah umur sekitar 8 tahunan lebih, kata ulama, kakeknya meninggal. Yang memelihara siapa setelah itu? Abu Thalib pamannya, bapaknya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kenikmatan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam yajidka yatiman fa'awa," kata Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dia menjumpai engkau itu yatim, kemudian dia melindungimu, ya, memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang bisa ana sampaikan dan saya minta maaf belum ada tanya jawab, ya. Insyaallah nanti kalau misalnya ada tanya jawab antum tulis saja di kertas, pekan depan kita buka insyaallah, kalau ada waktu untuk tanya jawab kita tanya jawab. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua dan kita minta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala karena membahas satu bab ilmu ini lebih besar daripada dunia beserta isinya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha." Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.